Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila, NIM 85 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya pada salah satu jurnal yang berjudul Technical Efficiency of Salad Farming in Central Java Province Stochastic Frontier Modeling, atau efisiensi teknis pada usaha tani bawang merah di Provinsi Jawa Tengah menggunakan permodelan stochastic frontier atau batas stokastik. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh input produksi terhadap produksi bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis pada usaha tani bawang merah di Kabupaten Brebes pada musim kemarau dan musim penghujan. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inefisiensi teknis pada usaha tani bawang merah di Kabupaten Brebes pada musim kemarau dan musim hujan. Subjek penelitian yang digunakan yaitu terdapat 380 petani bawang merah yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh faktor produksi terhadap produksi bawang merah digunakan metode permodelan fungsi Chappe-Douglas. Sedangkan untuk mengukur efisiensi teknis produksi bawang merah digunakan metode analisis produksi frontier stokastik. Selanjutnya kita langsung ke hasil dan pembahasannya. Yang pertama, pada model fungsi produksi Chappe-Douglas stochastic frontier dalam penelitian ini dibangun atau menggunakan 19 variabel bebas, yaitu pria tenaga kerja berkeluarga, pria tenaga kerja upah, perempuan tenaga kerja keluarga, perempuan tenaga kerja upah, benih, urea, TSP, KCl, Ponska, ZA, karbofuran, NPK, jeruk nipis, pupuk organik, herbisida, fungisida, dan insektisida, serta perekat. Dan untuk variabel terikatnya yaitu produksi bawang merah di Kabupaten Brebes. Kemudian yang kedua, produktivitas pada usaha tani bawang merah di Kabupaten Brebes pada musim hujan lebih rendah nilainya dibandingkan pada saat musim kemarau, di mana rata-rata produktivitas pada musim hujan sebesar 7.031,22 dan sedangkan rata-rata pada musim kemarau produktivitasnya mencapai 7.912,60. Hal tersebut dikarenakan penanaman bawang merah pada musim hujan dimulai pada bulan Oktober atau Desember sampai dengan bulan Maret atau April, di mana pada musim tersebut hama dan penyakit meningkat sehingga penggunaan input akan relatif meningkat atau tinggi, namun juga tidak menjamin produktivitas yang tinggi juga. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani bawang merah. Ini merupakan data hasil penelitiannya menggunakan permodelan fungsi produksi Chappe-Douglas. Dan dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa sigma kuadrat secara signifikan pada tingkat alfa sebesar 1% untuk membuktikan kesesuaian dan ketepatan model. Kemudian estimasi gamma sebesar 0,95 menunjukkan besarnya variasi output yang dihasilkan dari segi inefisiensi teknis petani, yang artinya 95% variasi fungsi produksi disebabkan oleh ketidakefisienan teknis dan 5%-nya disebabkan oleh variabel di luar model atau variabel acak. Kemudian yang kedua, faktor produksi yang berpengaruh positif dan nyata terhadap produksi bawang merah di semua musim adalah variabel input benih. Kemudian sedangkan input lain yang berpengaruh signifikan di musim kemarau adalah input pupuk urea yang berefek negatif, sedangkan input insektisida yang berefek positif. Kemudian penggunaan tenaga kerja laki-laki dalam keluarga, TSP, dan variabel jeruk nipis berpengaruh positif dan signifikan pada musim hujan, sedangkan penggunaan variabel input ZA, NPK reguler berpengaruh signifikan dan negatif terhadap produksi bawang merah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita
menganalisis tingkat efisiensi teknis pada usaha tani bawang merah di musim kemarau dan musim hujan. Berikut merupakan datanya. Dan dari data tersebut kita dapat mengetahui bahwa tingkat efisiensi teknis pada musim hujan lebih tinggi daripada tingkat efisiensi teknis pada musim kemarau, yang nilainya masing-masing adalah sebesar 75,61% dan 72,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada musim hujan, yang merupakan musim sepi untuk penanaman atau usaha tani bawang merah, menyebabkan para petani menggunakan input yang lebih tinggi dan lebih berhati-hati dalam bertani di musim hujan, bertujuan agar panen yang mereka hasilkan tetap stabil. Kemudian berdasarkan nilai efisiensi teknis tersebut, untuk jangka pendek petani masih berpeluang meningkatkan tingkat produksinya untuk mencapai efisiensi teknis tertinggi pada musim kemarau, yaitu sebesar 22,72% dan pada musim hujan sebesar 24,37%. Peluang tersebut dapat diperoleh dengan meningkatkan keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi budidaya yang paling efisien. Salah satunya dapat dilakukan melalui teknologi pemanfaatan benih. Dan yang terakhir yaitu kita menganalisis pengaruh inefisiensi teknis. Berikut merupakan datanya dan hasil pembahasannya itu sebagai berikut. Di sini faktor yang dapat mempengaruhi inefisiensi teknis usaha tani bawang merah di Kabupaten Brebes diantaranya yaitu umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, jumlah tanggungan keluarga, demi keanggotaan kelompok tani, jarak areal usaha tani dari rumah, demi akses to kredit, demi penyuluhan, demi kepemilikan tanah, pendapatan dari petani non bawang merah, dan pendapatan dari aktivitas on-off farm. Kemudian di sini taraf kesalahan yang digunakan yaitu sebesar 10%, sehingga diketahui nilai tabelnya sebesar 1,649. Maka dapat diketahui bahwa variabel umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani bawang merah di Kabupaten Brebes pada musim kemarau dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 1,74, yang artinya semakin bertambah usia petani maka tingkat inefisiensi teknis juga meningkat. Hal ini karena petani yang lebih tua cenderung lebih lambat dalam mengadopsi inovasi teknologi, praktik budidaya, dan menggunakan input yang lebih modern. Kemudian variabel benih berpengaruh positif dan signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani bawang merah pada musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar 3,03, yang artinya semakin baik tingkat pendidikan petani maka semakin tinggi pula tingkat inefisiensi teknisnya. Kemudian jumlah anggota keluarga di musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar 4,08 dan pada musim hujan nilai T hitungnya sebesar 6,16 dan jumlah tanggungan dan variabel jumlah tanggungan keluarga pada musim kemarau nilai T hitungnya sebesar 3,13 dan pada musim hujan nilai T hitungnya sebesar 6,27, yang dapat dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inefisiensi teknis, yang artinya semakin tinggi jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula nilai inefisiensi teknis. Hal ini menunjukkan banyaknya anggota keluarga yang tidak dimanfaatkan dalam usaha tani bawang merah sehingga buruh tani dan jumlah tanggungan keluarga yang semakin tinggi akan meningkatkan inefisiensi teknis. Kemudian dummy atau tiruan keanggotaan keanggotaan kelompok tani berpengaruh positif dan signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani bawang merah di musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar 3,67, yang artinya petani yang tergabung dalam kelompok tani ternyata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan tergabung dalam kelompok tani. Kemudian jarak areal usaha tani dan rumah berpengaruh negatif dan signifikan di musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar min 1,90 dan musim hujan sebesar min 0,433 terhadap
tingkat inefisiensi teknis, yang artinya semakin jauh jarak lahan dari tempat tinggal petani, maka akan meningkatkan efisiensi teknis usaha tani bawang merah. Kemudian, dummy access to kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inefisiensi teknis di musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar min 3,5 dan pada musim kemarau pada saat musim hujan sebesar min 522, yang artinya petani yang memiliki akses kredit akan lebih efisien secara teknis daripada petani yang tidak memiliki akses kredit. Kemudian dummy kepemilikan tanah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inefisiensi teknis di musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar min 84,8, yang artinya petani yang memiliki lahan sendiri akan lebih hemat dibandingkan petani yang menyewa. Kemudian pendapatan dari petani non bawang merah berpengaruh negatif dan signifikan di musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar min 3,6 dan di musim kemarau sebesar min 59,7. Dan juga pendapatan petani dari aktivitas off-farm berpengaruh negatif dan signifikan di musim kemarau sebesar min 19,1, yang artinya pendapatan petani non bawang merah dan pendapatan dari aktivitas off-farm akan meningkatkan efisiensi teknis. Hal ini juga menunjukkan bahwa petani membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya dengan baik dan menggunakan input sesuai anjuran. Dan yang terakhir, dummy penyuluhan pertanian juga berpengaruh negatif dan signifikan pada musim kemarau dengan nilai T hitung sebesar min 1,69, yang berarti petani yang mempunyai akses dalam penyuluhan pertanian akan lebih efisien secara teknis dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki akses penyuluhan pertanian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.